Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Keep to me. You body look lazy right now. Yeah. Can't do Percocet to my lips. Kami dapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai peternak. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Baik. Bisa sebutkan nama kakak? Perkenalkan, nama saya Wildan Saputra, beralamatkan di Desa Bojong Murni, RT 11, RW 03, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Baik. Sudah berapa lama kakak menjadi peternak lebah? Untuk menjadi peternak lebah sendiri, kurang lebih sih hampir 5 tahun. Baik. Apakah peternakan lebah berjalan lancar? Untuk saat ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah juga semakin ke depan semakin berkembang juga. Lebah jenis apa yang bapak gunakan untuk peternakan? Untuk jenis lebah sendiri yang kami budidayakan itu ada 2 jenis. Ada 3 jenis. Dari Trigona itu ada Trigona lepisep dan Itama, dan yang kedua itu ada lebah apis cerana. Baik. Apa yang membuat Anda ingin bekerja sebagai peternak lebah? Saya itu kebetulan kan aktivitasnya sebagai pelajar juga mahasiswa. Nah, untuk budidaya lebah sendiri ini tidak memakan waktu pekerjaan saya gitu. Jadi sambil kuliah sambil bekerja peternak lebah, jadi waktunya itu bisa gitu untuk membagi waktu antara kuliah dan mengurus budidaya lebah madu ini sendiri gitu. Iya, baik. Bagaimana cara lebah menghasilkan madu? Untuk lebah menghasilkan madu sih, yang pertama itu ada di pakannya sendiri. Pakannya itu bunga lebah. Jadi dia menghisap nektar. Nektar itu adalah cairan manis yang ada di bunga, itu kan. Nah, itu dia hisap dan terus jadikan cadangan makanan. Sebenarnya madu itu cadangan makanan lebah itu sendiri gitu. Dan kita sebenarnya perampok nih di sini. Merampok lebah madu, tetapi dengan vegetasi yang bagus, kita tanam pakan lebah yang banyak, itu kita manfaatkan madunya itu sendiri gitu. Iya, baik. Berapa pengeluaran dan penghasilannya per bulan? Untuk pengeluaran sendiri sih sebenarnya untuk di budidaya lebah madu itu tidak terlalu banyak ya. Mungkin untuk biaya transportasi saja sebulan bisa sampai kurang lebih 500.000 mungkin ya. Dan untuk penghasilan sendiri mungkin per bulan itu bisa sampai mungkin 800 atau mungkin sampai 1 juta per bulan. Baik. Berapa kali dalam satu hari diberi makan? Nah, untuk budidaya lebah madu sendiri ini kita tidak memberi makan, tetapi kita menyediakan lingkungan yang bagus. Lingkungannya itu sendiri yaitu vegetasi lebah. Apa itu vegetasi lebah? Yaitu pakan lebahnya itu sendiri, kayak bunga-bunga. Kan si lebah itu menghasilkan madu atau bipolan itu dari si bunga. Nah, kita menyediakan bunga-bunga itu sendiri. Jadi yang harus dipersiapkan terlebih dahulu itu adalah lingkungannya. Ketersediaan air, kesediaan resin. Resin itu adalah mungkin dari getah pepohonan, dan ada polen juga itu dari serbuk sari bunga, dan juga nektar itu cairan manis yang dihasilkan dari bunga gitu. Nah, jadi untuk pakan lebah sendiri itu kita hanya menyediakan vegetasinya aja. Ketika lingkungan kita sudah bagus dan bunga-bunganya ada, ketersediaan air cukup, resin cukup, nektar cukup, serbuk sari cukup, dan itu sudah cukup sih buat budidaya lebah madu gitu. Apa manfaat dari lebah madu ini? Nah, manfaatnya sendiri itu banyak. Salah satunya dari dampak lingkungan.
manfaat lingkungan itu kita bisa konservasi alam dari si lebah madu itu. Karena untuk budidaya lebah madu itu kita harus menyediakan lingkungan yang asri gitu. Asri dalam artian di sini kita harus menyediakan vegetasi itu sendiri. Nah, vegetasi itu sendiri kan dari alam itu sendiri gitu. Misalnya dari pepohonan yang menghasilkan resin, dari bunga-bunga untuk pakan lebahnya itu ketersediaan air gitu. Nah, itu kita bisa menjaga lingkungan dari si lebah ini. Entah itu dari dampak ekonomi. Ekonominya sendiri itu kita bisa menghasilkan cuan ya. Cuan itu dari madu. Tidak hanya dari madu, kita penyediaan koloni juga. Penyediaan stup lebah atau koloni. Manfaat dari lebah madu ini. Untuk manfaat dari lebah madu ini sendiri sih menurut saya sangat banyak gitu. Entah itu bisa berdampak dari lingkungan. Untuk lingkungan sendiri kita bisa menjaga lingkungan dari budidaya lebah madu ini. Karena budidaya lebah madu ini harus mempunyai lingkungan yang baik. Dalam artian kita harus kita harus menyediakan air yang cukup, kita harus menyediakan resin yang cukup, kita harus menyediakan nektar, polen, dan lain sebagainya gitu. Nah, ke elemen-elemen itu apa yang harus dijaga? Lingkungannya itu sendiri. Kita harus menanam pohon, kita harus menjaga air, dan kita harus ya mengkonservasi alam yang ada gitu, lingkungan. Karena kunci keberhasilan budidaya lebah madu itu dari alamnya sendiri atau vegetasi. Vegetasi itu yang saya tadi jelaskan untuk keberlangsungan hidup si lebah madu itu dari segi lingkungan. Dan juga ada segi ekonomi. Kita bisa menjual berbagai item di lebah madu ini. Tidak hanya madu, tapi ada propolis. Kita penyediaan koloni lebah juga. Mungkin ada juga yang namanya royal jelly, bee pollen, dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Apa motivasi kakak berternak madu ini? Motivasi saya sendiri untuk beternak lebah madu ini karena saya ingin menjaga lingkungan, tapi dengan kebermanfaatan yang banyak seperti itu. Dengan lebah madu itu kan kebermanfaatannya sangat banyak gitu. Entah itu dari segi ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama.